Mendekati pintu yang berat itu, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh yang berdiri kokoh di depan gerbang. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang lelaki yang tampak menyendiri. Di tangannya ada pulpen dan buku tebal. Pada saat ini banyak klan berbaris di depan pria tua itu, masing-masing dari mereka telah membawa dan menyerahkan metode Qi yang mereka dapatkan. Setelah selesai, mereka meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 penjaga itu. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode Qi. Sebelum memasuki paviliun metode Qi, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang prosedur ini. Paviliun metode Qi adalah tempat di mana semua metode Qi klan disimpan. Metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode Qi ini terbuat dari jenis bambu khusus, sebagai dasar dari klan Xiao, sehingga klan memiliki tindakan yang sangat protektif pada metode tersebut. Akhirnya giliran Xiao Yan, setelah mengantri, dia berjalan ke depan dan memberikan metode Qi dari sakunya kepada orang tua itu. Menerima gulungan merah gelap dari Xiao Yan, pria tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai anak itu ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, ini metode Qi api pembakaran yang dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Qi ke-9. Bocah kecil ini, dia benar-benar bisa melewatinya. Setelah mengetahui bahwa Xiao Yan mendapatkan gulungan itu, lelaki tua mengembalikannya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan, saya pikir Anda tahu aturannya kan? Gulungan itu tidak bisa meninggalkan klan. Kalau tidak, akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan setelah 1 tahun. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Memberi senyum ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah lelaki tua tanpa emosi itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyum penuh hormat. Dengan menggunakan kedua tangan untuk menerima gulungan itu, ia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri ke samping, Xiao Yan menyipitkan matanya pada pria tua itu. Setelah melihat perubahan sikapnya, jari Xiao Yan sedikit melengkung secara naluriah. Karena orang tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode Qi, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiao Yan telah mendengar, bahwa julukan orang tua ini di klan adalah Xiao Han yang berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu kepada ayahnya sendiri, masih akan berbicara dengan cara yang asing. Pria tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, bertindak sangat hormat kepada Sun Er. Ini sekali lagi menyalakan minat Xiao Yan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia berpikir tentang bagaimana setiap kali Sun Er menyembunyikan tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyum di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Semburan dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar. Suasana di dalam paviliun metode Qi terlalu menindas untuk bernapas secara normal. Ada apa, Yan Er? Tawa rendah menyambut Xiao Yan ketika sosok itu terlihat. Melihat melalui pintu paviliun metode Qi, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan balas mengangguk dengan tersenyum. Sebuah gulungan merah keluar dari balik lengan bajunya, aku mengerti. Melihat gulungan merah, Xiao Zhan menghirup udara dengan tajam, beruntung kau bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan derai tawa penuh kebanggaan di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum, sekarang kamu memiliki metode Qi. Begitu kamu menjadi Douse, maka kamu akan bisa berlatih Dou Qi dengan nyata. Xiao Yan mengangguk patuh saat dia menyimpan gulungan merah ke balik lengan bajunya. Dia berpikir dengan lembut, aku tidak tahu apa yang istimewa tentang metode Qi ini. Metode Qi yang dapat berevolusi. Apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh daripada metode Qi tingkat Tian. Ucap Yao Lao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya, metode tingkat Xuan, manipulasi api. Sejujurnya, dia mengalami pergulatan internal ketika dia menolaknya. Setelah semua, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi sangat langka. Memijat dahinya dengan telapak tangan yang terbuka, dia mulai menyesal telah merendahkan kebaikan Sun Er, namun sudah terlambat untuk menyesalinya.
Xiao Yan tidak memiliki wajah untuk meminta Sun Er lagi. Jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Huff, ini hanya Hai Xuan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao berbicara memberikan sedikit ham. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu. Mendengar suara dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya bergerak dengan senyum yang menyenangkan ketika dia berbicara, maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Ai, kau bocah kecil, kau berusaha menipu aku. Sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao malah berkata, bocah nakal, teruslah berlatih Doqi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, metode Qi saya tidak terbatas. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir itu tidak bisa dipahami, dia masih mengangguk sambil tersenyum, dia diberi jawaban untuk pertanyaannya, sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk berlatih Doqi, agar dia bisa menjadi Douzhe sesegera mungkin. Ini adalah langkah pertama yang harus diambilnya agar menjadi kuat untuk melawan Nalan Yanran yang telah ada di pikirannya untuk beberapa waktu. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Para anggota muda yang tidak dapat mencapai Duan Qi 7 telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan mereka masing-masing. Sedangkan anggota yang berbakat dan mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Di dalam hutan lebat di puncak gunung yang berbatasan dengan klan Xiao. Saat matahari yang terbakar naik tinggi di langit, sinar panas membakar bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara yang membuat udara terdistorsi dan buram. Di hutan kecil dua bayangan melintas berkelok-kelok, ledakan yang meledak di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang menyembur keluar dari setiap pertukaran, bergegas melalui dedaunan yang jatuh. Terlibat dalam pukulan sengit lainnya, Xiao Yan menggunakan kedua telapak tangan untuk menangkis tangan Sun Er yang adil dan suara ledakan teredam terdengar di setiap counter. Meskipun setiap serangan tampak ringan, dalam kenyataannya, setiap kali mendarat, itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut-sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak ketika dia dihantam oleh kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk menyebabkan dia tersandung mundur dua langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena sering memukul. Melihat Xiao Yan tersandung ke belakang, senyum tipis terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang lembut perlahan menari-nari di udara, jari-jarinya terbungkus cahaya sutra kemasan. Tes-tes-tes, begitu kuat, sambil duduk, Xiao Yan yang sedikit terkejut menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er, dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan nafsu perang yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, setitik lumpur berserakan di belakangnya. Melirik Xiao Yan yang maju, sudut mulut mungil Sun Er terangkat ketika cahaya kemasan di tangannya meningkat. Sebuah lubang kecil ditinggalkan setelah Xiao Yan mulai bergegas maju. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er dengan perhentian yang sempurna. Sepertinya Xiao Yan yang tidak bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kontrol yang dimiliki Xiao Yan atas gerakannya, air mata Sun Er tidak bisa membantu tetapi mengkhianati rasa kekaguman. Octane Blast. Saat sosok berlari tiba-tiba terhenti, kaki kanannya mendorong tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melengkung ke udara, memunculkan jeritan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan sengit Xiao Yan, Sun Er sedikit menganggukkan dagunya yang indah sebagai tanggapan. Tangan mungilnya membentuk perisai cahaya setengah lingkaran aneh yang menghantam kaki kiri Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar dari bentrokan yang menyebabkan daun-daun di tanah tersapu ke langit dan berhamburan. Kaki bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiao Yan hingga 4 atau 5 meter ke udara. Ketika tubuhnya jatuh ke bawah,
dia menekuk tangan kanannya untuk menghadapi pohon di dekatnya dan memancarkan kekuatan isap untuk meniadakan kekuatan jatuh. Melompat dari dahan pohon, ia mendarat dengan mantap ke tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah, Xiao Yan memukul bibirnya dan tertawa bertanya, teknik Do apa yang Anda gunakan? Teknik Suando, tingkat tinggi, Swallow Threaten. Ketika sudah dikuasai, ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul di pikiran Xiao Yan, meminjam kekuatan lawan untuk melawan. Teknik Dou yang digunakan Xiao Yan GG juga tidak buruk. Jika Sun Er bukan bintang 1 Dou Z, dengan kekuatan di luar milikmu, aku tidak akan bisa menahan kekuatan yang kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum menjawab. Xiao Yan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan mentalnya. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum ia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja itu, tubuh muda, agak kecoklatan dan bugarnya terungkap. Meskipun itu tidak dianggap berotot, tubuhnya yang kecil menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati Xiao Yan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Xiao Yan meraih pakaiannya dan bersandar dengan lelah di batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa pahit, sudah 2 bulan, tapi aku masih terjebak di Duan Ki-8. Melihat Xiao Yan yang agak tak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiao Yan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang penuh keringat dari Xiao Yan, sebelum mengeringkan keringat dengan lembut dari tubuhnya. Dam menghibur Xiao Yan, katanya, Duan Ki ke-8 hingga ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Douqi. Xiao Yan GG seharusnya sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya terjadi maka akan terjadi. Pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas yang mendongak, dia mendapati Xiao Yan sedang menatapnya. Wajahnya memerah, dia cemberut main-main, Xiao Yan GG. Nada lembut dan menyenangkan dari gadis muda itu, seperti angin sepoi-sepoi menyegarkan di hutan lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak kulit putih yang indah di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang sedang berkembang dari gadis muda itu diungkapkan oleh kontur ketat pakaiannya, menimbulkan keindahan di tubuh mudanya. Menghadapi pemandangan yang begitu indah, tidak heran kalau Xiao Yan merasa sedikit linglung. Terbangun dari kebodohannya oleh Sun Er, wajah Xiao Yan sedikit memerah. Menghasilkan tawa malu, dia berbaring di batu kapur yang dingin, perlahan-lahan menutup matanya, memungkinkan sepasang tangan mungil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibir kemerahannya sedikit miring ke atas saat Sun Er membantu membersihkan tubuh Xiao Yan. Tanpa berbalik, dia diam-diam menyapu sekilas ke sekujur tubuhnya, dan terkejut menemukan itu tanpa sadar, dia tertidur. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah membuatnya kelelahan. Mengernyitkan hidungnya, dia meletakkan pakaian itu ketika cahaya keemasan lembut mulai berkumpul di ujung jarinya. Dengan sembunyi-sembunyi melirik Xiao Yan yang tidak responsif, Sun Er menyentuh kulit Xiao Yan. Cahaya emas mengikuti jalan di sepanjang jari dan meresap ke tubuh Xiao Yan. Saat cahaya keemasan ditransfer, butiran-butiran keringat mulai bergulir di dahi Sun Er dan terlihat sedikit menggertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, sebuah ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat ia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan menghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Garis-garis Douqi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah itu? Terobosan, terkesiap kaget dan kagum bisa terdengar ketika mulut kecil Sun Er, dia diam-diam memperhatikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap Douqi. Di hutan lebat kecil, benang putih Douqi mengalir di udara, terus diserap oleh tubuh Xiao Yan saat dia tertidur. Melihat Xiao Yan, yang praktis menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Dengan diam-diam membuat jarak di antara pria itu, dia berdiri di tempat yang sunyi dan menjaga daerah itu. Jika Xiao Yan dibangunkan dari mediasi pelatihannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke level berikutnya. Keberhasilan dan kemajuan Xiao Yan bisa dikatakan hampir pasti.
Saat menyerap Doqi, jejak kelelahan samar di wajah Xiao Yan secara bertahap memudar. Seperti sepotong batu giok yang hangat, wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan cahaya pucat. Selama 1 jam berikutnya peristiwa-peristiwa ini terus berlangsung di dalam hutan yang lebat sampai selesai. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir dari Qi yang memasuki tubuh Xiao Yan, hutan kecil itu mendapatkan kembali ketenangan aslinya. Sinar matahari yang membakar terus menyinari hutan. Meskipun mata Xiao Yan tertutup rapat, dadanya naik dan turun dengan halus. Sun Er melihat ini, menghela napas lega, santai dan tertawa lembut, dia akhirnya mencapai Duan Qi ke-9. Mungkin dalam setengah tahun, Xiao Yan GG akan dapat menyingkat topan Dou Qi dan menjadi Dou Se. Senyum lembut di bibir Sun Er melompat ke batu kapur di dekatnya dan duduk dalam posisi bersila. Siku berlutut, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya berbaring di pipinya, dia menunggu Xiao Yan bangun. Langit berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiao Yan akhirnya bangkit dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya dengan bingung, Xiao Yan menatap kosong sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya, penglihatannya berhenti di atas sesosok tubuh yang mengenakan sinar keemasan matahari terbenam. Cerah dan jernih seperti air, sepasang mata bertemu dengannya, dia tersenyum. Apakah Xiao Yan GG akhirnya bangun? Sun Er tertawa senang saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan yang baru saja dibangunkan. Tersenyum dengan anggukan kepalanya, Xiao Yan bangkit. Memutar lehernya yang kebas, dia malas meregangkan tubuh. Bingung pada perasaan mencapai terobosan, Xiao Yan meringkuk tangannya sebelum mengepalkannya lagi, rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Kemudian dia berucap, apa? Sepertinya aku telah mencapai Duan Qi 9. Menatap tatapan bingung Xiao Yan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiao Yan melengkung ke atas hingga tersenyum. Hatinya terkejut, terakhir kali dia membuat terobosan, saat dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Dengan penuh semangat meninju udara beberapa kali berturut-turut dan merasakan Dou Qi yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Setelah mendapatkan semua kejutan yang menyenangkan, Xiao Yan akhirnya menyadari warna langit yang suram. Memberikan senyum minta maaf kepada Sun Er, dia tahu bahwa dia telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan pakaiannya kembali, ia mulai membuat lelucon dengan Sun Er, tidak pergi. Hari ini adalah hari yang baik, jadi aku akan mentraktir Anda makan enak di kota hutan. Kikiki, kalau begitu, aku ingin makan paling mahal. Dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat-jingkat di atas batu kapur untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati jatuh di samping Xiao Yan, memancarkan tawa pelan yang tersebar di hutan yang hijau. Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiao Yan membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutan dan mentraktirnya makan sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kaki yang masih bersemangat kembali ke kamarnya, Xiao Yan jatuh ke ranjangnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, akhirnya aku akan menjadi Dou Ze sekali lagi. Hei, terobosan ini yang baru saja kamu dapatkan, itu karena gadis kecil itu. Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiao Yan menatap Yao Lao dengan malas dan mengerutkan alisnya, apa yang dilakukan Sun Er dengan ini? Dia pasti punya bagian, kalau tidak kamu akan butuh waktu seminggu untuk membuat terobosan sendiri. Tubuh Yao Lao yang transparan duduk di kursi, nadanya yang kasual terdengar di seluruh ruangan. Dengan berat mengangkat bahu, Xiao Yan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. Saat ini aku sudah di Duan Qi 9, jika aku ingin terobosan untuk menjadi Dou Ze, aku khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun lagi atau lebih. Setelah mengatakan itu, dia sejenak berhenti dan membuang selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin, 1 tahun telah berlalu dan saya masih bukan bintang 1 Dou Ze. Jika keadaan terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat matanya untuk menatapnya tetapi tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin Sekte Misty Cloud berikutnya. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali, dan Sekte Misty Cloud juga cukup kuat.
Mereka bahkan memiliki seorang alkemis hebat bernama Pilking Gu He, jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan mengerikan. Itu tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihanku. Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan melihat kristal seperti mata Xiao Yan memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Yao Lao segera mulai tertawa tetapi masih belum berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Setelah diam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiao Yan, bibirnya mulai membentuk senyum. Si Gu He itu tidak lebih dari alkemis tingkat ke-6. Apakah dia layak disebut Pilking? Selain pil pemurnian, apalagi yang bisa dia lakukan? Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba mengadopsi ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu harus pergi membeli beberapa bahan. Ki-Gathering Powder, Anda akan memakannya seperti permen, saya tidak percaya bahwa Nalan ini akan mendapatkan perawatan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir dengan bangga. Mengumpulkan uang tentu saja, mengatakan bahwa dia akan bisa makan pil pengumpul ki seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keterampilan Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiao Yan memperbaiki puluhan Ki-Gathering Pills tidak menjadi masalah. Namun, bahkan dengan semua klaim Yao Lao yang sombong, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan. Dengan masing-masing dan setiap bahan yang dibutuhkan yang diucapkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa hatinya semakin rendah. Besok, siapkan untukku 4 bunga lotus Inky Leaf berusia 50 tahun, 2 buah ular yang matang, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan batu sihir atribut air peringkat 2. Suara acuh tak acuh Yao Lao ketika dia melihat penampilan Xiao Yan yang kaku dan jauh, dia tidak bisa tidak terkejut, apa masalahnya? Inky Leaf Lotus, 50 tahun. Bunga seusia itu dijual seharga 3.000 koin emas dan itu hanya untuk 1 bunga. Buah racun ular yang matang. Itu dianggap sebagai salah satu bahan alkimia kelas atas yang paling rendah, bahkan apotek tidak mempunyainya, harga satunya paling tidak, itu sekitar 8.000 koin emas, dan Spirit Gater Grace berusia 20 tahun. Ya Tuhan, aku hanya mendengar item ini muncul di pelelangan sekali saja dan harga awalnya adalah 10.500 emas. Bahkan batu sulap atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiao Yan menyeka alisnya yang berkeringat dan mengeluarkan sedikit erangan, bahan-bahan ini saja harganya sekitar 50.000. Di mana saya akan mendapatkan uang sebesar itu? Saat mendengar Xiao Yan merengek, Yao Lao hanya memutar matanya dan mengangkat bahunya mengejek, mendapatkan bahan-bahan itu adalah masalahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya akan bertugas memperbaiki bahan-bahannya. Sialan, biaya untuk semua ini terlalu tinggi. Jika aku benar-benar akan memakan Gathering Ki Powder seperti permen, aku khawatir bahkan kekayaan klan Xiao tidak akan mampu menutupi biayanya. Memarahi dirinya sendiri, Xiao Yan meraba kartu hijau yang disembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Dengan tak berdaya, dia berkata, saya hanya memiliki 10.000 koin emas yang tersisa dari penjualan yayasan eliksir, ini tidak cukup untuk membeli bahan-bahan yang Anda butuhkan. Yao Lao tertawa sambil duduk santai di kursi, menunjukkan bahwa masalah mendapatkan bahan-bahan itu bukan urusannya. Memijat kepalanya, Xiao Yan meringis kesakitan sambil melanjutkan pemikirannya. Pertama, aku akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan untuk yayasan eliksir. Maka saya hanya akan menjual itu di rumah lelang, kalau tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan cukup uang. Yao Lao mengangguk puas. Baginya, memperbaiki sesuatu yang rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Menghela nafas pendek, Xiao Yan menjatuhkan diri kembali ke tempat tidurnya dan tertawa getir, menjadi miskin itu sangat menyebalkan. Keesokan paginya, Xiao Yan diam-diam menyelinap pergi dari klan ke apotek Wutan City dan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk yayasan eliksir. Setelah itu, Xiao Yan mencari sebuah kedai minuman di daerah terpencil dan masuk. Karena dia akan menjual ramuan untuk digunakan orang lain, dia bisa membiarkan Yao Lao mencampur bahan-bahannya tanpa perawatan. Jadi, sama seperti terakhir kali, Xiao Yan membeli bahan yang termurah dengan berkualitas rendah. Karena dia sangat membutuhkan uang,
Xiaoyan membeli cukup banyak bahan untuk membuat 7 yayasan Eliksa, dan benar-benar telah menghabiskan kartu uang hijaunya. Sambil menunggu Yao Lao memperbaiki bahan-bahannya, Xiaoyan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menyadari bahwa dia sekali lagi kembali ke keadaan semula yang dilanda kemiskinan. Kali ini, Yao Lao menghabiskan 1 jam penuh untuk menciptakan semua yayasan Eliksa. Mengatur masing-masing dari 7 botol batu giok putih dengan rapi di atas meja, Xiaoyan senyum lebar. Dengan hati-hati, ia membungkus setiap botol dengan kain, lalu mengikatnya erat-erat ke punggungnya. Dengan lembut menepuk ramuan di punggungnya, Xiaoyan mengayunkan jubah hitam besar di atas dirinya untuk menyembunyikan dia dan eliksir dari pandangan sebelum tertawa pada dirinya sendiri saat dia keluar dari kedai minuman. Di rumah lelang primer di dalam aula inspeksi harta karun, lelang utama pelelangan primer, Ya Fei, menatap 7 botol batu giok kecil yang penuh dengan yayasan eliksir di depannya dan terkejut. Uhuk-uhuk, duduk tidak jauh dari Ya Fei dengan kantong hitamnya, Xiaoyan terbatuk, membawanya kembali ke perhatian. Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol-botol batu giok sementara dia mengendusnya untuk mencoba dan mengesahkan eliksir. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan botol-botol itu kepada Guni, ahli alkimia lelang. Mengambil yayasan eliksir darinya, Guni mulai memeriksa botol dengan cermat dan kemudian berkata, semua ini memang benar-benar yayasan eliksir. Sambil mendengar konfirmasi Guni, alis Ya Fei melompat kaget. Dia mengamati sosok berjubah hitam di depannya dan wajahnya tersenyum. Dengan mengeluarkan seruan paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, saya tidak berpikir setengah tahun kemudian, Paman akan membawa kita bisnis yang begitu besar. Kapan ramuan itu akan dijual? Sosok berjubah itu bertanya dengan suara Yao Lao. Apakah Paman butuh uang segera? Jika Anda tidak sibuk, maka saya sarankan menunggu 1 atau 2 hari. 7 botol yayasan eliksir jarang datang ke pasar pada saat yang bersamaan. Jika Anda akan membiarkan rumah lelang mempublikasikan ini, maka keuntungan Anda pasti akan jauh lebih tinggi. Ya Fei tersenyum manis sambil menyarankan idenya. Mendengar ini, sosok berjubah itu terdiam sesaat, saat erangan ringan dikonfirmasi terdengar. Mendengar jawabannya, wajah tersenyum Ya Fei menyelinap sejenak. Tangan putihnya meraih cangkir teh dan menyeruputnya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah seorang alkemis peringkat 2. Jika bukan, dia pasti seorang alkemis peringkat 3. Mengambil seteguk dari cangkir teh, sosok berjubah berbicara sekali lagi dengan suara tua. Mungkin rumah lelang Anda dapat membantu saya mendapatkan beberapa bahan alkimia juga kan? Mata cerah Ya Fei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Sambil tersenyum lebih cerah, dia berkata, bahan apa yang diinginkan Paman? 4 daun teratai tinta berumur 50 tahun. 2 buah racun ular yang dimurnikan. Seikat rumput pengumpul roh berumur 20 tahun, dan 1 inti monster atribut air level 2. Di sisi Ya Fei, wajah Guni berubah secara drastis setelah mendengar bahan-bahan yang tercantum. Matanya sedikit bingung ketika dia melihat sosok berjubah hitam itu. Hehe, Ya Fei pasti akan membantu Paman menemukan bahan itu. Saat saya mendengar salah satu item, saya akan segera memberi tahu Paman. Tapi, di mana Paman tinggal? Saya bertanya-tanya. Bagaimana kita akan tetap berhubungan? Saat Ya Fei bertanya, dia melirik Guni dan melihat syok terukir di wajahnya. Melihat jantungnya melompat, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Tidak perlu mencoba menghubungi saya. Jika ada bahan yang muncul, kurangi biaya dari yayasan eliksir. Saya akan berkunjung lagi. Di bawah jubah hitam, sebuah suara keriput terdengar. Saya juga punya masalah lain yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda. Saya akan kembali dalam 2 hari. Dengan mengatakan itu, pria berjubah berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelang. Menontonnya menghilang saat dia berbalik di sudut mata. Ya Fei menyipit. Apakah ada yang salah dengan ramuan yang dia minta? Guni susu. Guni menggelengkan kepalanya dan menghela napas sebelum tertawa getir. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk menghaluskan dan membuat key gathering powder. Wajah Ya Fei berubah segera setelah mendengar itu. Tidakkah seseorang harus menjadi alkemis peringkat 4 sebelum mencoba untuk membuat key gathering powder? Mengangguk-angguk kepalanya, Guni melanjutkan. Tampaknya begitu. Namun, di dalam Kekaisaran Jiama, tidak ada lebih dari 20 alkemis peringkat 4.
Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang orang berjubah misterius ini sebelumnya? Ia Fei dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia berbicara, seorang alkemis peringkat 4, jika aku pernah mendapat kesempatan, aku pasti akan membuatnya berutang budi padaku. Melihat kemampuan rumah lelang primer untuk mengedarkan informasi, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Sudah hampir sehari sejak Xiao Yan telah menyerahkan elixir yayasannya ke rumah lelang, dan hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan sudah mendengar berita yang menyebabkan kegemparan itu. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini adalah bintang pertunjukan. Lelang sebelumnya menampilkan teknik Xuan Dou tingkat tinggi. Sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari. Karena itu hanya kekuatan utama yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan penawaran, mereka yang memiliki peringkat lebih rendah hanya dapat menonton dalam kerinduan. Tetapi bagi banyak orang, yayasan eliksir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi douze secepat mungkin, banyak penatua dari berbagai klan bersedia menghabiskan sedikit uang untuk barang-barang yang menguntungkan seperti yayasan Elixa. Sebutan yayasan Elixa telah menyebar cukup luas di kota Wutan, bahkan Xiao Yan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui kabar itu. Mendengar keributan di atas 7 botol yang tidak murni yang disebabkan oleh yayasan eliksir, meskipun terkejut, Xiao Yan bersyukur karena mampu mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil-pil di benua ini. Pada hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Zhan sebelumnya membeli yayasan eliksir. Beberapa tetua klan tertarik pada penampilan yayasan Elixa, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai tingkat douze. Xiao Yan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, ia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao Zhan. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang kurir dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiao Yan tidak hanya menemukan Xiao Zhan, tetapi juga beberapa penatua yang berkumpul di sana, semua sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiao Yan yang mendekat dengan santai, Xiao Zhan yang menyeringai mendesak Xiao Yan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiao Yan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan maju, pandangannya jatuh pada dua sosok di sebelah Xiao Zhan dan alisnya berkerut melihat pemandangan itu. Dili Dalaying, seperti seorang wanita. Xiao Yu mengejek Xiao Yan yang cemberut. Apakah Anda benar-benar terburu-buru ke pemakaman Anda? Xiao Yan membantah dengan cara yang sebenarnya. Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah. VTTT. Di dalam kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti bel perak. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Sambil mengangkat bahu ke arahnya, dia balas tersenyum, apakah kamu juga akan ke rumah lelang? Tinggal di dalam klan benar-benar membosankan. Aku lebih baik pergi melihat-lihat, kapanpun aku bisa. Sun Er meremas kerumunan untuk berdiri di sisi Xiao Yan. Tawanya yang indah bergema di belakangnya saat dia berjalan. Ngomong-ngomong, apa yang ada untukmu, kecuali, iya, benar-benar hanya beberapa yayasan eliksir. Tidak ada yang akan berguna bagi Anda di sana. Xiao Yan bertanya dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Huff, kamu masih berani balik. Jika bukan karena Elixa Foundation itu, Anda tidak akan berada di dekat level saya. Balas Xiaoning dengan getir, kakinya masih sedikit goyah karena ia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari perkelahiannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu. Tapi sekarang, ketika dia melihat dua orang yang diejek berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia lupa semua rasa sakit dari pelajaran yang diajarkan Xiao Yan padanya. Kamu masih gatal untuk berkelahi. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, ekspresi Xiao Yan berbahaya tidak jelas. Kamu, kemarahan Xiaoning tumbuh bersama dengan mengepalkan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya santai dan kembali ke keadaan semula. Dengan mencibir, dia mengikuti, jangan bangga pada dirimu sendiri. Meskipun kamu berhasil melukai saya saat itu, saya masih harus berterima kasih atas pengalamannya. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati Douki Duan 9. Paling lama dalam 7 hari, saya akan bisa melakukan terobosan ke Duan 9. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenang. Mendengar Xiaoning,
Beberapa anggota klan yang lebih tua di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan klaimnya. Bahkan penatua pertama yang berada di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao Zhan berkerut kesal saat dia melihat pada sesepuh pertama. Ketika dia akan melambaikan tangannya untuk memberi tanda agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan terhadap Xiao Ning dan tertegun sejenak dengan kata-kata yang akan dia katakan dari mulutnya. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih memiliki ejekan sombong itu, Xiao Yan menguap setelah hening beberapa saat. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada netral, "Ya, ini sangat memalukan. Hanya beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki Duan Ki-9. Saya khawatir sepertinya Anda masih selangkah di belakang saya." Tepat setelah mendengar Xiao Yan berbicara, semua anggota klan sekitarnya diam. Ekspresi terkejut dan takjub muncul di wajah semua orang ketika mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang tenang. Xiao Yan mengatakan dia menerobos, secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Bocah ini dengan sengaja memukul Xiao Ning yang paling menyakitkan. Seringai sombong Xiao Ning menjadi kaku ketika dia mendengar ucapan Xiao Yan. Mulutnya mulai menelan air liurnya. Dengan tatapan teguh pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan ekspresi sedih. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkan, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa dia disambut dengan pernyataan yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan seperti giok mendukung Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah, seolah berusaha membakar lubang ke tubuhnya. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya bajingan kecil ini. Hanya 2 bulan, bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9? Meskipun ada darah buruk di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona dengan kemajuan cepat Xiao Yan. Haha, gemuruh tawa bergemuruh dari Xiao Zhan. Kekesalannya yang sebelumnya menghilang ketika dia melihat wajah terkejut anggota klannya. Melirik ke First Elder, dia tersenyum dan berkata, "Ayo berangkat, pelelangan akan segera dimulai, kalau ada penundaan lagi, kita akan kehilangan kesempatan itu." Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi berbalik dan dengan senang hati mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada bahagia, "Tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi." Perumpamaan penatua pertama itu terus berlanjut tentang berapa banyak talenta cucunya sampai aku hampir merasa seperti bunuh diri karena kesal. Dia jelas ingin keluarganya berinvestasi dalam sebotol yayasan eliksir untuk cucunya. Dengan rambutnya berantakan, Xiao Yan memaksakan senyum. Dia dengan polos merentangkan tangannya. Sambil melangkah keluar dari pintu utama sambil dengan enggan menjawab, "Awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksakan tanganku." Dari kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning berkedut saat hatinya menjadi berat dengan kesuraman dan depresi. Melihat kemampuan rumah lelang primer untuk mengedarkan informasi, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Sudah hampir sehari sejak Xiao Yan telah menyerahkan eliksa yayasannya ke rumah lelang, dan hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan sudah mendengar berita yang menyebabkan kegemparan itu. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini adalah bintang pertunjukan. Lelang sebelumnya menampilkan teknik Xuan Dou tingkat tinggi. Sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari. Karena itu hanya kekuatan utama yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan penawaran, mereka yang memiliki peringkat lebih rendah hanya dapat menonton dalam kerinduan. Tetapi bagi banyak orang, yayasan eliksir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi douze secepat mungkin, banyak penatua dari berbagai klan bersedia menghabiskan sedikit uang untuk barang-barang yang menguntungkan seperti Yayasan Eliksa. Sebutan Yayasan Eliksa telah menyebar cukup luas di kota Wutan, bahkan Xiao Yan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui kabar itu. Mendengar keributan di atas 7 botol yang tidak murni yang disebabkan oleh Yayasan Eliksir, meskipun terkejut, Xiao Yan bersyukur karena mampu mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil-pil di benua ini. Pada hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Zhan sebelumnya membeli Yayasan Eliksir. Beberapa tetua klan tertarik pada penampilan Yayasan Eliksa,
terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai tingkat douse. Xiao Yan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, ia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao San. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang kurir dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiao Yan tidak hanya menemukan Xiao Zhan, tetapi juga beberapa penatua yang berkumpul di sana, semua sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiao Yan yang mendekat dengan santai, Xiao Zhan yang menyeringai mendesak Xiao Yan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiao Yan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan maju, pandangannya jatuh pada dua sosok di sebelah Xiao Zhan dan alisnya berkerut melihat pemandangan itu. Dili Dalaying, seperti seorang wanita. Xiao Yu mengejek Xiao Yan yang cemberut. Apakah Anda benar-benar terburu-buru ke pemakaman Anda? Xiao Yan membantah dengan cara yang sebenarnya. Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah. VTTT. Di dalam kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti bel perak. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Sambil mengangkat bahu ke arahnya, dia balas tersenyum, apakah kamu juga akan ke rumah lelang? Tinggal di dalam klan benar-benar membosankan. Aku lebih baik pergi melihat-lihat, kapanpun aku bisa. Sun Er meremas kerumunan untuk berdiri di sisi Xiao Yan. Tawanya yang indah bergema di belakangnya saat dia berjalan. Ngomong-ngomong, apa yang ada untukmu, kecuali, iya, benar-benar hanya beberapa yayasan eliksir. Tidak ada yang akan berguna bagi Anda di sana. Xiao Yan bertanya dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Huff, kamu masih berani balik. Jika bukan karena Elixa Foundation itu, Anda tidak akan berada di dekat level saya. Balas Xiaoning dengan getir, kakinya masih sedikit goyah karena ia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari perkelahiannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu. Tapi sekarang, ketika dia melihat dua orang yang diejek berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia lupa semua rasa sakit dari pelajaran yang diajarkan Xiao Yan padanya. Kamu masih gatal untuk berkelahi. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, ekspresi Xiao Yan berbahaya tidak jelas. Kamu, kemarahan Xiaoning tumbuh bersama dengan mengepalkan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya santai dan kembali ke keadaan semula. Dengan mencibir, dia mengikuti, jangan bangga pada dirimu sendiri. Meskipun kamu berhasil melukai saya saat itu, saya masih harus berterima kasih atas pengalamannya. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati Douki Duan 9. Paling lama dalam 7 hari, saya akan bisa melakukan terobosan ke Duan 9. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenang. Mendengar Xiaoning, beberapa anggota klan yang lebih tua di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan klaimnya. Bahkan penatua pertama yang berada di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao Zhan berkerut kesal saat dia melihat pada sesepuh pertama. Ketika dia akan melambaikan tangannya untuk memberi tanda agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan terhadap Xiaoning dan tertegun sejenak dengan kata-kata yang akan dia katakan dari mulutnya. Menghadapi Xiaoning, yang wajahnya masih memiliki ejekan sombong itu, Xiao Yan menguap setelah hening beberapa saat. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada netral, ya, ini sangat memalukan. Hanya beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki Duan Qi 9. Saya khawatir sepertinya Anda masih selangkah di belakang saya. Tepat setelah mendengar Xiao Yan berbicara, semua anggota klan sekitarnya diam. Ekspresi terkejut dan takjub muncul di wajah semua orang ketika mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang tenang. Xiao Yan mengatakan dia menerobos, secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Bocah ini dengan sengaja memukul Xiaoning yang paling menyakitkan. Seringai sombong Xiaoning menjadi kaku ketika dia mendengar ucapan Xiao Yan. Mulutnya mulai menelan air liurnya. Dengan tatapan teguh pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiaoning akhirnya mundur dengan ekspresi sedih. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkan, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa dia disambut dengan pernyataan yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan seperti giok mendukung Xiaoning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah,
seolah berusaha membakar lubang ke tubuhnya. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya bajingan kecil ini. Hanya 2 bulan, bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9. Meskipun ada darah buruk di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona dengan kemajuan cepat Xiao Yan. Haha, gemuruh tawa bergemuruh dari Xiao Zhan, kekesalannya yang sebelumnya menghilang ketika dia melihat wajah terkejut anggota klannya. Melirik ke First Elder, dia tersenyum dan berkata, ayo berangkat. Pelelangan akan segera dimulai, kalau ada penundaan lagi, kita akan kehilangan kesempatan itu. Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi berbalik dan dengan senang hati mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada bahagia, tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi. Perumpamaan penatua pertama itu terus berlanjut tentang berapa banyak talenta cucunya sampai aku hampir merasa seperti bunuh diri karena kesal. Dia jelas ingin keluarganya berinvestasi dalam sebotol yayasan eliksir untuk cucunya. Dengan rambutnya berantakan, Xiao Yan memaksakan senyum. Dia dengan polos merentangkan tangannya. Sambil melangkah keluar dari pintu utama sambil dengan enggan menjawab. Awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksakan tanganku. Dari kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning berkedut saat hatinya menjadi berat dengan kesuraman dan depresi. Untuk rumah lelang primer, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang tunggu yang luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiao Yan sakit dengan semua kebisingan. Seolah-olah serangga besar berdengung terbang di telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat, bahkan seekor semut pun tidak bisa melewatinya, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan Longe di luar, itu relatif damai. Xiao Zhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan santai dengan Xiao Yan dengan beberapa anggota klan lainnya untuk menemukan tempat duduk mereka. Duduk di salah satu tepi kursi, Xiao Yan memandang sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli di sekelilingnya. Elder Sister, dalam setengah tahun lagi, masa pendaftaran Akademi Jianan akan dimulaikan. Xiao Yan duduk santai dan hampir tertidur ketika telinganya mengangkat pertanyaan yang diajukan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu menyebabkan alisnya sedikit tertarik. Akademi Jianan, Akademi Douqi yang terkenal di Douqi Mainland. Akademi yang dipersenjatai dengan kekuatan liar yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus tingkat Dadoushi untuk menjadi seorang guru di Akademi Jianan. Dan, bahkan sekte mistik laut yang terkenal tidak dapat menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di Douqi Mainland, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan, tetapi juga harus memperhatikan setiap tindakannya karena akan mencerminkan kembali pada klan. Sebuah akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meskipun demikian, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah melekat pada akademi. Setelah lulus, perasaan pingsan ini akan menjadi alasan mengapa lulusan bersedia mendukung akademi sebaik mungkin. Bantuan satu orang mungkin tidak membuat banyak perbedaan, tetapi jika ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang cukup menakutkan, dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik dalam memperoleh teknik Do dan metode Qi. Di sebuah akademi di tingkat Jianan, jika kinerja bagus, ia mungkin akan menarik perhatian seorang guru, yang akan membuka pintu ke metode Qi tingkat tinggi. Dengan kedua orang ini, jarak untuk menjadi Douze yang lambat akan sedikit dipersingkat. Metode Qi, teknik Do, dan pil alkimia adalah 3 komoditas yang paling dicari di daratan Douqi. Akademi Jianan mendominasi di 2 bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang bisa masuk Akademi Jianan, orang itu tidak akan pernah lagi perlu khawatir tentang masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah talenta yang sangat dicari dengan prospek yang cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, banyak sekali pemuda dari seluruh kekaisaran Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan bisa masuk ke Akademi Jianan. Dengan demikian,
Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang hebat, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat, untuk mencapai Duan Douqi ke-9 sebelum usia 18 tahun. Persyaratan ini membatasi banyak orang yang kurang berbakat dan hanya orang yang benar-benar berbakat yang boleh masuk ke Akademi Jianan. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk sedikit. Dengan cepat melirik Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir. Anda sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya yang bertanggung jawab atas perekrutan di kota Wutan adalah guruku, yang adalah Dado Si Bintang 5. Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sebuah kata untuk Anda, sama sekali tidak ada masalah bagi Anda." Haha, bagus sekali. Setelah mendengar balasannya, wajah Xiao Ning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Jika itu sebelumnya, dia hanya bisa masuk Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan tingkat yang lebih tinggi dari Dou Tekin Quest dan metode Qi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya masih menjadi misteri. Menjadi murid Akademi Jianan tidak lagi menarik baginya. Apakah Xiao Yan GG tidak berencana untuk mengambil tes untuk masuk Akademi Jianan dalam setengah tahun? Sun Er lembut bertanya, setelah melihat minat kurang dari Xiao Yan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika bajingan kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita sedikit. Xiao Yan menggosok hidungnya dan dengan malas menjawab, "Tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak-anak yang lemah? Jika saya ingin Dou teknik, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menggembirakan." Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Akademi akan memohon agar Anda bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat. Ada banyak talenta di Akademi Jianan yang dapat dengan mudah menyamai Anda. Bahkan, tidak masuk akan lebih baik bagi Anda, mengingat karakter kebencian Anda, semuanya akan menemukan pemukulan. Ketika meremehkan Xiao Yan di Akademi yang sangat ia banggakan, Xiao Yu menyela dengan dingin ketika ekspresinya berubah dingin. Xiao Yan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu. Janjinya dengan Nalan Yanran perlu dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah untuk melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu yang tersisa, tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu jauh. Xiao Yan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang akan bisa membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun lagi. Karena mereka tidak bisa membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang buruk itu? Kecuali mereka bisa mengajarinya dalam seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka mencocokkan dengan keterampilan Yao Lao? Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain telah berlalu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Berbalik sebentar, dia menyadari pemilik tatapan itu adalah orang yang dia bentrok di pasar, Jia Laiao. Saat ini, tuan muda dari klan Jia Lai menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik penuh nafsu pada sosok Sun Er yang sangat cantik di sampingnya. Ini menyebabkan Xiao Yan balas menatap, menimbulkan senyum jahat dari tuan muda. Dengan dingin menatap Jia Laiao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiao Yan nyaris tidak bisa menguraikan niatnya. Sampah kecil yang tidak berguna dari klan Xiao, Anda akhirnya menyelesaikan ritual coming of age Anda kan? Lebih baik jangan biarkan tuan muda ini melihat Anda di Wutan City. Hahaha. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Laiao yang tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan tersenyum samar ketika cahaya kental melintas di matanya. Melepaskan pandangannya yang dingin, Xiao Yan tidak bertindak, melainkan melengkungkan 10 jari sementara kekuatan dorong dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya. Setelah menyempurnakan Vacuum Hand dan Fire Palm selama lebih dari setahun, Xiao Yan, meskipun tidak dapat mengatakan keterampilannya telah mencapai kesempurnaan, dengan percaya diri dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara 2 keterampilan itu dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao bertengkar dengan seseorang, dipastikan bahwa dia bisa dengan cepat melepaskan 2 teknik Dou bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya, Sun Er melirik cepat ke arah Jia Laiao,
senyum kecil merambat di bibirnya. Xiao Yan GG, pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju, dengan dingin menjawab, terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Suan tinggi atribut angin. Sudah setahun dan tentu saja sudah cukup waktu bagi Jia Liao untuk mengubah Doqi lamanya menjadi Doqi metode baru. Dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik tingkat tinggi Suan adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum ketika berkomentar. Di dalam matanya yang sangat jernih, nyala api keemasan menari dengan liar. Xiao Yan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit bermain-main dia menjawab, untuk seorang gadis muda kaya seperti kamu yang dapat menarik metode Qi kualitas tinggi Suan keluar dari udara tipis, tentu saja sesuatu seperti itu tidak jarang. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengerutkan hidungnya. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit kepahitan, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan GG masih menolaknya? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu. Menunjuk dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiao Yan pura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengalihkan pandangannya ke arah tahap lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ia Fei mengenakan gaun merah, naik ke panggung. Ia Fei, mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap hadirin di bawah dan mengeluarkan senyum yang menyenangkan ketika dia mengatakan beberapa kata kepada kerumunan. Dengan pesonanya, ia dengan mudah mendorong pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya bersama. Ia Fei memang layak mendapat gelar kepala pelelangan Primer Auction House. Hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lebih lemah menjadi binatang buas dan mengisi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ia Fei akan mencoba dan melelang kerikil, banyak orang akan menilai kerikil sebagai harta yang tak ternilai harganya untuk dibeli. Melihat suasana yang intens di aula, Ia Fei sedikit senang. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah memberinya pencerahan tentang seberapa kuat kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyum yang mengundang ketika pandangannya bergeser di sekitar ruangan, mengambil segala yang ada di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Zhan, dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun tatapan pemuda itu berada di peron, mata hitam pekat yang menari-nari membuat Ia Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena heran. Mengerahkan pandangannya menjauh dari Xiao Yan, bibir merah Ia Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Sambil bertepuk tangan, dia tersenyum dan berkata, Ia Fei tahu apa yang telah membawa semua orang ke sini hari ini, sehingga hidangan pembukaan jok akan ditinggalkan. Sebagai gantinya, kami akan segera memulai dengan acara utama. Saat dia mengakhiri pidatonya, Ia Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Sambil membungkuk kepada kerumunan, dia mengeluarkan piring batu giok dan di tengah piring meletakkan botol giok putih kecil. Pada penampilan botol giok putih kecil, tatapan penonton memanas dengan penuh kerinduan. Satu demi satu, mereka menggosok tangan mereka bersama-sama untuk mengantisipasi mendapatkan botol itu. Apakah ada yang ingat yayasan eliksir dari lelang terakhir kami? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa efektivitas dan kualitasnya juga sama, sehingga setiap orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ia Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, dengan senyum yang menawan dan indah, dia menambahkan, yayasan eliksir dibeli oleh pemimpin klan Xiao, Xiao Zhan dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiao Yan berhasil melompat dari Duan Qi ke-3 ke Duan Qi ke-8 dalam 1 tahun. Apakah ini karena yayasan eliksir? Haha. Ia Fei hanya bisa menebak. Menjelang akhir, dalam mata Ia Fei yang indah, kilasan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ia Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiao Yan yang sedikit kewalahan. Terengah-engah kejutan bisa terdengar di sekitar, meskipun kata kecepatan pelatihan mengerikan Xiao Yan telah lama menyebar di seluruh Wutan City, banyak yang tidak bisa melihatnya secara pribadi. Dengan demikian memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan secara langsung,
banyak yang tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan semua orang untuk mendapatkan yayasan eliksir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh dari sana, melihat Xiaoyan dalam sorotan, sudut-sudut Jia Laiao meringkuk saat wajahnya dipenuhi dengan jijik. Di bawah perhatian orang banyak, Xiaoyan memutar dengan tidak nyaman di kursinya, dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian, dia benar-benar menggunakan Xiaoyan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiaoyan di sini sebagai spesimen hidup, harga yayasan eliksir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Wanita ini, itu akan sia-sia jika dia bukan pedagang. Menghela nafas lagi, meskipun Xiaoyan terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang di pelelangan sebenarnya miliknya, dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan kematian pada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung. Ya Fei tanpa takut mengabaikan tatapan Xiaoyan dan sebaliknya dengan berani menjawab dengan senyum dewasa yang indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiaoyan menelan air liur. Untuk botol pertama yayasan eliksir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Ya Fei tersenyum saat dia meminta jumlah yang sangat besar. Dia telah mendorong harga yayasan eliksir 2 kali lipat dari nilai aslinya. Apa? Di bawah panggung, setelah mendengar harganya, mulut Xiaoyan terbelah kagum saat dia menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling ganas di sana. Meskipun semua orang di aula tenang setelah Ya Fei mengumumkan harga awal, segera, seorang pria muda yang telah terganggu oleh Ya Fei buru-buru berteriak, 16.000. Segera setelah menyebutkan harganya, pemuda berwajah agak pucat itu mencoba bertindak dengan anggun dengan berpura-pura membungkuk pada Ya Fei. Namun, dia merindukan kenyataan bahwa matanya memberikan tatapan penuh yang terlihat jelas pada dadanya yang terbentuk dengan baik. Secara internal mencibir pada pemuda itu, yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya, Ya Fei terus menjaga ekspresinya yang tersenyum dan bertanya kepada orang banyak, apakah ada yang memiliki penawaran lain. 17.000, 19.000. Kerumunan di bawah panggung meledak dengan orang-orang memanggil harga mereka setelah tawaran awal itu. Pembeli pertama terlihat malu setelah harga awalnya dipukuli oleh 2 atau 3 orang lain dan segera duduk. Mendengar aliran harga tanpa henti, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dan hanya bisa terkesiap kaget. Pembeli ingin yayasan eliksir ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Tampaknya membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita tentang yayasan eliksir adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama memegang sikap penonton sehubungan dengan yayasan Eliksa ini dan dengan demikian pihak-pihak yang lebih lemah mengambil kesempatan itu dan mulai berebut untuk menyebutkan apapun yang akan mereka bayarkan. Mereka semua ingin merebut Eliksa yayasan, karena, bagaimanapun juga, sesuatu seperti Foundation Elixir, yang dapat meningkatkan douki seseorang jarang terjadi bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam dari harga dipanggil, yayasan eliksir pertama dijual setelah tawaran mulai macet di sekitar 47.000. Melihat ekspresi bahagia di wajah pembeli yang gemuk itu, Xiao Yan benar-benar terdiam. Dia tidak berpikir bahwa ada orang yang menginginkan yayasan eliksir lebih gila daripada ayahnya, dibutuhkan sekitar 1.000 koin emas untuk membuat satu yayasan eliksir, tetapi di sini, hanya satu dijual 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan margin keuntungan sebesar itu, Xiao Yan tidak bisa menahan air liur. Xiao Yan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan, menggaruk dagunya dan berkedip, jika dia belum pernah bertemu Yao Lao, akankah dia pernah memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan yayasan eliksir setiap hari? Melihat bahwa yayasan pertama eliksir telah dijual dengan harga yang sedemikian besar, Ya Fei hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, dengan harga seperti itu, apakah alkemis misterius akan puas? Akan lebih bagus jika alkemis misterius bahkan memiliki kesan yang sedikit lebih baik dari rumah lelang primer. Ya Fei berbalik untuk melihat semua orang yang mengisi rumah lelang, setelah menggelengkan kepalanya keluar dari pikirannya. Sambil tertawa, dia menatap botol-botol batu giok putih di tangannya. 6 yayasan Eliksa terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 kelompok. Setiap kelompok akan memiliki harga awal 30.000 koin emas. Mengamati masing-masing dari 2 botol Foundation Elixir, orang-orang menjadi aneh. Untuk sesaat, mereka melihat ketiga klan utama yang berdiri agak jauh. Tapi saat yang singkat itulah yang mereka perlu tahu bahwa 3 klan akan segera bergerak.
31.000. Pemimpin klan Jia Laibi terdiam beberapa saat setelah harga diumumkan, dan kemudian perlahan-lahan memanggil tawarannya. Hehe, Jia Laibi, apakah metode Qi yang kamu beli terakhir kali mengosongkan klanmu? Bagaimana mungkin kau begitu pelit? Bisakah kamu menyisakan 1.000 emas sekarang? Aobapa tiba-tiba mencemooh setelah mendengar harga Jia Laibi. Wajahnya sedikit bergerak, Jia Laibi memelototi Aobapa dengan satu mata. Alih-alih menembak balik penghinaan, ia mengalihkan pandangan dinginnya kembali ke botol giok. Putih di atas panggung. 35.000. Teriak Aobapa. Dia dengan mengejek menatap Jia Laibi saat dia memberikan tawarannya. 38.000. Jia Laibi mengikutinya. 45.000. Aobapa terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000. Pada saat harga ini disebut, tangan Jia Laibi mulai bergetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya, seperti yang Aobapa katakan sebelumnya, klan Jia Lai telah menggunakan beberapa tahun tabungan untuk membeli metode Suan Qi tingkat tinggi. Dengan demikian baru-baru ini, pendapatan klan Jia Lai sudah menyusut lebih dari 20% hingga 30%. 55.000. 56.000. Sisa anggota audiens hanya bisa menghela nafas dengan menyesal saat melihat keduanya, bahkan jika mereka memiliki cukup dana, mereka masih kekurangan kekuatan untuk menantang ketiga klan besar. Setelah semua, masing-masing dari tiga klan besar kota Wutan memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat Dadoshi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi adalah pilar penting yang mendukung klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini, dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan kuat. Oleh karena itu, seluruh hadirin dengan bijaksana menghindari memasuki pertarungan lelang antara dua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah klan Xiao, yang masih duduk di pagar. Ketika harga yayasan eliksir dinaikkan menjadi 73.000, Jia Laibi yang berwajah pucat akhirnya menarik diri. Dengan keadaan klannya saat ini, dia tidak mampu untuk terus menghambur-hamburkan uang. Saat melihat Jia Laibi yang berwajah pucat, Aobapa dengan gembira menarik kembali tubuhnya, senyum indah menerangi wajahnya. Sementara keduanya bertarung, Ya Fei mengamati dari panggung sambil mempertahankan senyum memikatnya. Tatapannya mirip dengan serigala yang mengincar seekor domba gemuk. Hanya ketika harga lelang terakhir telah diselesaikan, Ya Fei dengan enggan membiarkan palu yang lebih kecil di tangannya menabrak ke bawah. Ketika Ya Fei sekali lagi mendorong maju set kedua Foundation Elixa, Xiao Zhan yang diam akhirnya bergerak. Nada acuh tak acuh terdengar sebelum orang lain, menyebabkan Jia Laibi yang sudah hancur jatuh lebih jauh ke dalam depresi. 70.500. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekad untuk menang datar terdengar di seluruh aula. Di atas panggung, bahkan Ya Fei terkejut oleh pemimpin Xiao Zhan, mengambil sedikit waktu untuk pulih dari linglung, dia akhirnya tersenyum dan bertanya, apakah ada penawar lain? Duduk di kursinya, Jia Laibi dengan sengit memelototi Xiao Zhan yang tersenyum, memaki dengan marah pada dirinya sendiri, jika bukan karena dia, bagaimana klan Jia Lai saya jatuh ke keadaan memalukan ini? Api kemarahan berkedip di matanya saat Jia Laibi menggertakkan giginya dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kepahitan, 85.000. 95.000. Bahkan tidak peduli untuk melirik Jia Laibi, Xiao Zhan melambaikan tangannya, memberi kesan bahwa dia akan lebih dari bisa mengimbangi jumlah yang bisa ditawarkan Jia Laibi. Melihat bahwa Xiao Zhan bertekad untuk menang dengan cara apapun, sudut mulut Jia Laibi berkedut, namun orang dapat melihat bahwa jauh di dalam matanya, dia dengan senangnya mencibir. Meskipun dia agak ragu saat dia mengepalkan rahangnya, 100.000. Mendengar tawaran Jia Laibi, seluruh aula meletus, menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol yayasan eliksir gila. Jelas itu adalah kerugian besar. Hati-hati meneliti Jia Laibi yang sepertinya siap bertempur sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbicara kepada Sun Er dengan suara rendah, saya bertaruh bahwa jika ayah sekali lagi mengajukan tawaran, pria itu akan mencuci tangannya bersih dari transaksi pecundang ini. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang, dia tidak memperhatikan perjuangan antara keduanya dan agak terkejut, dia berkata, tapi dia sepertinya dia sangat menginginkannya, hehe. Xiao Yan tersenyum, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Xiao Zhan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terbaru Jia Laibi. Tiba-tiba berdiri. Dia memberi Jia Laibi tatapan lucu. Pada saat berikutnya, tiba-tiba menyeringai. Kata-kata berikutnya Xiao Zhan membuat Jia Laibi tercengang. Kamu menang.
Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Zhan, seluruh aula menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, satu persatu, tatapan semua orang berbalik ke arah wajah pucat yang dihadapi Jia Laibi, gembira atas musibah yang menimpa dirinya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menonton saat wajah Jia Laibi sempit, Xiaoyan menundukkan kepalanya dalam upaya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiaoyan yang sombong, Sun Er tersenyum dan lembut tertawa. Dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 koin emas. Foundation Elixir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Dou Ziki dan relatif jarang, sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 koin emas untuk membelinya, Jia Laibi ini benar-benar boros. Xiaoyan tertawa ketika dia mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dalam kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol yayasan kelas 2 eliksir bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti bahwa para alkemis hebat itu akan bisa berenang dengan emas? Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini adalah fakta, setiap alkemis memiliki sejumlah besar properti. Sun Er tersenyum saat dia mengangguk. Mengalihkan pandangannya ke yayasan Eliksa di atas panggung, dia melanjutkan, ketika peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebagai gantinya mereka lebih memilih untuk melakukan barter, karena uang tidak lagi bernilai bagi mereka. Barter. Alis Xiaoyan meninggi dan menyadari bahwa ia memperoleh sedikit wawasan mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta karun rahasia yang berlimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik Dou, metode Qi, bahan alkimia langka atau monster kores tingkat tinggi untuk menukar pil seperti itu. Sudut bibir kemerahannya miring ke atas, membentuk senyum ketika Sun Er melanjutkan katanya, akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi paling iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tetapi mimpi itu sering hancur oleh persyaratan yang keras dan tidak terjangkau. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiaoyan menggosok hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah wajah pucat Jia Laibi. Demikian pula, Jia Laibi dikejutkan oleh kata-kata Xiao Zhan. Dia menatap bodoh pada Xiao Zhan yang begitu mudah menyerah pada perang penawaran ketika sudut-sudut matanya berkedut tak percaya. Rasanya setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya dia sadar. Jia Laibi dengan serak berkata, kau menipuku lagi. Itu semua hanya sandiwara. Hehehe, bukankah kamu mencoba melakukan hal yang sama? Kecuali bahwa akhir-akhir ini pikiranmu sedikit terganggu dan aktingmu itu terlalu palsu. Xiao Zhan tertawa puas, nadanya penuh ejekan. Bagus, bagus, sangat bagus. Xiao Zhan, aku, Jia Laibi akan mengingat kata-kata itu. Jia Laibi terus terengah-engah dalam beberapa amarah, tatapannya dingin dan berbisa. Xiao Zhan mengabaikan ancamannya, dengan cemoohan terakhir dia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, Nyonya Ya Fei, mari kita mulai lelang terakhir. Mengangguk kepalanya, Ya Fei tersenyum saat dia mempertahankan ekspresi yang tidak memihak. Namun di dalam, dia pusing dengan tawa di pergantian peristiwa ini. Lelang ini telah melampaui harapan terliarnya dan semakin baik keuntungannya, semakin alkemis misterius akan menyukai rumah lelang. Menghadapi pucat yang dihadapi Jia Laibi dengan senyum menghibur, Ya Fei sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir dari yayasan eliksir. Melengkapi bibirnya yang merah dengan senyum yang menyilaukan, dia mengumumkan, hadirin sekalian, ini adalah kumpulan terakhir dari eliksir, juga, tawaran awalnya adalah 30.000. Saat melihat kumpulan terakhir ramuan, beberapa penatua di sekitar Xiao Zhan gemetar dan buru-buru menatap Xiao Zhan dengan niat yang jelas. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Zhan tidak memperhatikan sinyal tua itu. Sebaliknya tatapannya berputar di sekitar rumah lelang, berputar penuh sebelum akhirnya dia mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Zhan, wajah Jia Laibi mengencang ketika mulutnya secara naluriah mulai terbuka, namun memikirkan krisis keuangannya saat ini, ia hanya bisa menutupnya dengan menyesal. Di sudut lain, Ao Bapa terus menatap Xiao Zhan yang tabah. Mengerutkan alisnya dan menggerakkan jari-jarinya ke punggung tangannya, mata Ao Bapa samar-samar berkedip dalam gerakan wahyu. Sejenak, dia samar-samar tersenyum dan berkata, 55.000. 3 klan besar kota Wutan memiliki hubungan yang aneh,
masing-masing ingin mengkonsumsi bisnis dua lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lainnya, karena klan netral akan mendapat keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika dua dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menghindari mencurigai pasangan mereka. Jadi, kecuali mereka diyakinkan untuk sepenuhnya memusnahkan satu pihak, ketiga pihak hanya bisa melanjutkan dalam kebuntuan yang rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari tiga klan besar memiliki dendam mereka sendiri. Masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Meskipun sebelumnya, Ao Bapa telah mengejek dan menertawakan Jia Laibi dan sekarang bahwa Xiao Zhan menawar, Ao Bapa lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Zhan sehingga klan Xiao akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapa tidak membuat ekspresi wajah Xiao Zhan berubah. Dengan pandangan sekilas, Xiao Zhan berseru, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar reguler untuk yayasan eliksir, tetapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam perjuangan tiga klan, tidak mungkin untuk membeli yayasan eliksir dengan harga rendah atau bahkan adil. Hehe, pemimpin klan Xiao benar-benar boros, tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki yayasan eliksir, jadi saya akan memberikan yang ini untuk Anda. Setelah tawaran Xiao Zhan, Ao Bapa mulai ragu-ragu. Tampaknya setelah kehilangan besar Jia Laibi, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Zhan menatap Ao Bapa dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyum, atau apapun yang Ao Bapa tempelkan di wajahnya jelas bukan perasaan pria itu. Bagaimanapun, Xiao Zhan masih menggerutu setelahnya, sial, aku harus membayar 10.000 tambahan. Ini tidak baik. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan berpikir itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, adakah pria yang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam keadaan sulit seperti Jia Laibi, dia pasti akan terus meningkatkan tawaran bahkan sebelum akhirnya membiarkan masalah ini turun. Mengetuk jari-jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke panggung di Yafei, yang baru saja menurunkan palu kecil, menandakan akhir lelang. Dalam hati, dia menghela napas lega, jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, semua yang tersisa adalah bahan alkimia dan bagi Yao Lao untuk memperbaiki Qi Gathering Powder. Segera, aku akan menjadi Douze. Xiao Yan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang, hambatan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Bahan-bahan yang diperoleh dari lelang akan segera berakhir, Xiao Yan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah dengan hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiao Yan berjalan menyusuri jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang sebelumnya dia beli. Membungkus dirinya dalam jubah besar menghambat gerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Yafei mengidentifikasinya sebagai alkemis tingkat keempat, dia menempatkan seorang informan di lantai lelang untuk melihat tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, begitu Xiao Yan tiba, sudah ada seorang gadis yang lembut dan cantik yang telah menunggu yang membawanya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Diam-diam duduk di kursinya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas pada gadis pemalu di sebelahnya dan dengan lemah menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meskipun bibir Xiao Yan tidak pernah bergerak, berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir. Ah, pertanyaan tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiao Yan, yang berada di balik jubah hitam besar, diberi tampilan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan menjawab dengan gugup. Tuan, pelelangan sudah berakhir, Yafei menangani prosedur transfer. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika dia melihat gadis itu. Dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak seseram itu, kan? Karena enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan diam. Berdiri ke samping dengan kepala tertunduk, gadis itu memandang Xiao Yan yang sekali lagi dan diam-diam menghela nafas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni, ketika dia melakukan tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini. Bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Setelah bekerja di lantai lelang selama 1 tahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan tugas ekstra ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiao Yan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Dia takut lelaki misterius ini mungkin meminta salah satu dari mereka. Gadis itu berdiri gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa rileks sedikit. Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan benar kan? Pinggang serpentin Yafei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan berjalan ke ruangan. Sosoknya yang melengkung bisa membuat pria dengan sedikit kontrol diri merasakan dorongan yang berapi-api. Sucubus, sekali lagi hatinya berseru. Xiao Yan mundur, dan ringan mengangguk. Menonton Xiao Yan mengangguk, gadis yang berdiri di samping sekali lagi melepaskan napas. Dia dengan hormat membungkuk dan cepat-cepat pergi. Melihat bahwa penampilan Xiao Yan tidak memiliki jejak ketidakpuasan, Yafei merasa lega. Dia memberinya senyum yang berisi pesona surga. Senyumnya membuat Xiao Yan tersentak. Saat berinteraksi dengan Enchantress ini, Xiao Yan tidak berani menurunkan penjagaannya. Di bawah jubah, dia membelai cincin hitam tanpa hiasan, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. Apakah pelelangan telah berakhir? Iya. Yafei mengenakan ekspresi tersenyum saat dia mengangguk dagunya. Yafei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang menjadi 285.000 koin emas. Setelah dikurangi pajak, sisa uang ada di kartu ini. Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan muda dan adil, Yafei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar harapan saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Yafei merasa senang. Dia dengan cepat membuang pemikiran aneh apapun. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibirnya yang merah dan tertawa, jika Anda masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer kami pasti akan berusaha untuk mendapatkan Anda harga terbaik. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan mengambil kartu giok. Setelah sedikit ragu, Yao Lao menyuarakan bertanya, bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya? Alisnya yang panjang dan sempit menekuk dalam lengkungan yang indah, Yafei tertawa ringan. Nada dicintai membuat Xiao Yan merasa agak terkejut. Ya, rumah lelang kami secara alami memenuhi permintaan Anda. Yafei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju memegang piring batu giok. Kemudian dia berhenti di samping Xiao Yan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring batu giok ke atas meja dan tertawa, Tuan, bahan-bahan yang Anda minta ada di sini. Mata Xiao Yan berbinar dalam kebahagiaan ketika dia melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan energi. Tapi di sini, rumah lelang ini mampu mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Ini membuat Xiao Yan sangat gembira dengan kekayaannya yang tak terduga. Maaf untuk masalahnya. Melihat semua bahan untuk key refining powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao tumbuh sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Yafei secara alami mampu membedakan nada lembut Yao Lao. Dia terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini. Melihat bahwa Xiao Yan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Yafei segera tertawa, Tuan, kami mendapatkan bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang akan Anda temukan di luar. Lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kita berani mengambil uang untuk hal-hal ini? Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda. Mengangguk kepalanya, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. Oke, aku punya urusan yang lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lagi. Melihat bahwa semuanya telah disimpan, Xiao Yan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. Tuan, Yafei akan menemani Anda. Yafei mengedip pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin. Xiao Yan mengikuti 2 manajer lelang ini yang dengan ramah memimpin jalan dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat. Ketika mereka meninggalkan ruang belakang, sekelompok 3 orang di lantai lelang juga muncul.
Menyapu mata ketiga orang ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi dengan gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao San. Tolong jangan biarkan dia melihatku, gumam Xiao Yan.